Usaha aku udah jalan sih, tapi kayak kurang dikenal. Logo aja belum punya yang corporate. Mau bikin proposal buat cari investor, tapi juga bingung mau mulai dari mana. Kalau kata teman aku ya kak yang sesama pengusaha, biasanya promosi itu kita tuh pakai brosur atau poster. Tetapi buat aku ya nggak ada basic design sama sekali, itu semua susah. Dan sekarang kita tuh juga sebagai pengusaha harus mencari gimana sih cara nyelesain masalah-masalah kita ini. Kalau kita perhatiin banyak banget ya pelaku usaha yang punya masalah kayak gitu. Iya, mulai dari logo, proposal, sampai desain promosi mereka masih kesulitan. Kalau kayak gitu, ini kayaknya bisa jadi peluang besar deh buat kita. Maksudnya peluang kayak gimana? Kita sediain jasa yang bisa bantu semua masalah mereka. Mungkin dalam satu. Jadi kita ngurusin semuanya, mulai dari logo, proposal, sampai media promosinya. Iya sih, bener banget sih kata Putri. Semua kebutuhan mereka dikerjain sama kita dalam tempat yang sama gitu. Menarik sih. Dimana kalau kita kasih nama kreatif di studio. Setuju. 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 Sekarang kita bagi tugas ya, sesuai sama kemampuan kalian masing-masing. Siapa fokus apa gitu. Aku fokus di proposal bisnis. Aku handle desain logo. Aku bantu brosur sama poster. Aku bagian marketing sama bantu komunikasi buat klien. Oke, kalau gitu aku bantu koordinasi semuanya ya, biar jalannya jadi satu arah, lancar. Oke, sebelum kita mulai, jangan sampai kita cuma asal jalan aja, tapi nggak tahu kreatif bisnis mau diarahin kemana sih. Benar. Jadi biar bisnis kita matang secara konsepnya dan nggak cuma sekedar iseng coba-coba doang. Setuju. Jadi kita semua punya bayangan yang sama tentang goal kita ke depannya gimana. Nah, kalau kalian semua setuju, sekarang mending kita obrolin bareng aja gimana visi, misi, tujuan sama strategi kita. Kalian mau kayak gimana sih? Biar jadi satu gitu, satu arah. Menurut kalian, kita ini sebenarnya pengen dikenal sebagai bisnis yang kayak gimana sih ke depannya? Kalau menurut aku, yang hasil desainnya bagus dan profesional. Tapi kalau menurut aku sih, kita tuh nggak cuma jualan visual aja. Tapi kita juga ada jasa bikin proposal kan? Benar, jadi intinya kita tuh nemenin klien dari nol, dari pas mereka masih rencanain konsep sampai eksekusi jadinya. Jadi bukan sekedar jasa aja, tetapi lebih ke arah partner buat mereka, partner yang bisa dipercaya, dan kalau mereka butuh apa-apa, kita solusinya. Plus, kualitas kita harus tetap juara sih. Dan ujung-ujungnya biar usaha mereka juga yang makin berkelas dan berani bersaing di pasar. Oke, aku dapat poinnya. Jadi peran kita di sini bukan cuma bikinin barang, tapi bantu mereka bangun identitas usaha yang kuat kan? Iya, jadi ada value bisnisnya juga di sana, bukan cuma soal estetika doang. Oke, aku coba rangkumin ya dari penjelasan kalian. Visi kita itu jadi mitra strategis yang unggul dan terpercaya dalam layanan perencanaan usaha serta pengembangan media promosi visual, guna mendukung terciptanya identitas usaha yang kuat dan berdaya saing tinggi. Setuju? Setuju. Terus kalau udah ngomongin visi, selanjutnya kita buat misi nggak ya sih? Biar visinya tadi nggak cuma jadi bacaan aja. Gimana? Kalau dari bagian proposal, kuncinya cuma harus jelas, sistematis, dan beneran bisa dipraktekin di klien. Sama dari sisi desain, gak cuma model estetik, tapi harus punya tujuan strategis dan selalu up to date. Benar, dan yang paling penting desainnya harus benar-benar menjawab apa yang dibutuhkan oleh klien kita. Jangan lupa juga pelayanannya. Kita harus gercep dan enak untuk diajak diskusi biar klien kita nggak kaku. Oke, berarti kita gabungin kreativitas sama pemahaman bisnis yang kuat. Oke, kalau gitu, aku ada misi dari yang kalian sebutin tadi. Yang pertama, kita menyediakan layanan perencanaan usaha. Mungkin juga bisa buat UMKM yang masih dalam tahap berkembang. Dan nanti layanan tersebut itu harus analitis, sistematis, dan berorientasi pada keberhasilan klien. Lalu yang kedua, misi kita menghasilkan media promosi visual yang estetis dan bernilai strategis. Yang ketiga, kita harus profesional, responsif, dan berfokus pada kebutuhan klien. Yang keempat, kita mengintegrasikan kreativitas dengan pemahaman bisnis. Dan yang kelima, menjaga konsistensi kita
serta melakukan inovasi secara berkelanjutan. Gimana? Setuju. Oke, terus goal kita yang paling dekat atau tujuan kita yang paling dekat nih yang realistis dulu aja, kira-kira apa sih? Aku kita harus pecah telur dulu sih, kayak kita harus dapat klien pertama biar ada portofolio buat ditunjukin ke orang-orang. Setuju. Biar orang-orang itu percaya kalau kita bukan cuma jualan ide, tapi beneran ada bukti nyatanya. Ya, pokoknya fokus awal kita itu bangun kepercayaan lewat klien pertama kita dan rapiin portofolio kita sendiri. Oke, setelah aku dengar bahasan buat jangka pendeknya, sekarang kalau buat jangka panjangnya kira-kira apa? Kalau bisa sih jadi partner andalan buat UMKM yang nggak cuma kasih desain aja, tapi beneran bisa bantu bangun bisnis mereka dari nol sampai berkembang. Siap kalau gitu. Nah, gimana caranya kita buat eksekusi semuanya ya? Oh, tapi strateginya belum. Kalau strateginya gimana? Aku bakal posting di Instagram, tapi nggak cuma jualan jasa. Kita kasih konten edukasi juga soal pentingnya branding dan proposal biar orang aware kenapa mereka tuh butuh kita. Aku sama Audrey bakal fokus rapihin portofolio yang paling kece. Kita juga bisa bikin sistem paket banding biar kalian lebih tertarik karena praktis. Benar, buat awal usaha kita sebaiknya itu kita tawarin ke orang-orang terdekat kita kayak keluarga atau teman supaya kita tuh bisa lebih gampang dapat kepercayaan dan testimoni dari mereka. Intinya sih pelayanannya harus maksimal ya, biar mereka puas dan mau ngasih review jujur yang bagus buat modal kita promo. Sip deh kalau gitu. Berarti udah clear ya. Rapiin portofolio, edukasi buat teman-teman yang ada di medsos juga, dan pelayanannya kita juga harus acak. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Guys, kayaknya kita perlu mulai tebar pesona deh di sosmed kalau mau dapat klien cepet. Bener, kita harus siap-siap dulu. Aku disuruh bikin beberapa contoh desain ya buat isi portofolio. Setuju, biar mereka tuh pas tanya, mana sih contohnya dari kalian? Kita tuh punya bukti nyatanya. Oke, aku juga bakal nyiapin proposal simple nih, biar klien dapat gambaran kalau jasa kita tuh emang seprofesional itu. Mantap kalau gitu. Berarti kita beresin semua ya. Baru kita nanti buka jasanya. Oke. Selamat pagi rekan-rekan semua. Terima kasih ya atas kerja keras yang sudah kalian berikan selama beberapa bulan ini. Hari ini kita akan melakukan evaluasi tim untuk melihat kondisi bisnis kita yang sekarang, sekaligus menentukan strategi ke depan bisnis kita agar terus berkembang. Mungkin dari Aulia, silakan memaparkan kondisi bisnis di beberapa bulan ini. Baik, saya akan memaparkan hasil evaluasi dengan menggunakan beberapa metode analisis. Saya mulai dengan pertama metode SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Di sini kita sudah berhasil membuat banyak klien puas terhadap hasil kerja kita. Lalu kita juga melayani klien dengan ramah, profesional, cepat dan tepat. Anggota tim juga terus mengembangkan yang berlangsung. Lalu yang kedua, kelemahan. Masih ada beberapa klien yang mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan online dan komunikasi dengan klien luar kota kadang juga kurang maksimal karena tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, saat ini kita melihat banyak usaha baru yang sedang membutuhkan jasa desain dan branding. Ini bisa jadi peluang besar untuk kita berkembang dengan membuat banyak konten di media sosial untuk menarik lebih banyak klien. Dan yang terakhir, ancaman.
karena banyak pesaing di bidang yang sama dengan kita. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan. Lalu, kondisi ekonomi pun bisa mempengaruhi keputusan klien dalam menggunakan jasa kita. Selanjutnya untuk analisis terkait 5 forces. Yaitu yang pertama, ancaman pendatang baru. Di industri jasa desain dan proposal bisnis relatif mudah dimasuki, terutama dengan berkembangnya platform digital yang memungkinkan siapapun untuk menawarkan layanan kreatif secara langsung. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Pemasok utama berupa tools atau platform desain seperti Canva yang cukup beragam sehingga Creative Biz Studio memiliki banyak pilihan alternatif. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Klien, terutama pada UMKM, memiliki banyak pilihan penyedia jasa desain dan branding, terutama di platform digital. Yang keempat, ancaman produk atau jasa pengganti. Klien itu dapat memilih untuk menggunakan template desain atau tools berbasis AI secara mandiri tanpa menyewa jasa. Dan yang terakhir, persaingan antar kompetitor. Industri jasa desain dan branding itu cukup kompetitif dengan banyak freelancer dan studio kreatif yang menawarkan layanan serupa. Selanjutnya, analisis berdasarkan BCG Matrix. Yang pertama, stars, bintang, pertumbuhan pasar yang tinggi dan banyak diminati, terutama di kalangan UMKM. Creative Biz juga punya keunggulan yang menggabungkan desain dengan strategi bisnis. Jadi fokus utama kita itu untuk terus dikembangkan. Lalu yang kedua, sapi perah, permintaannya stabil dan pemasukan rutin kita. Walaupun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, layanan ini penting karena menjaga kestabilan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, question marks, tanda tanya, evaluasi dan meningkatkan promosi. Karena sebenarnya perusahaan memiliki potensi besar, tapi belum banyak yang sadar. Jadi perlu lebih banyak edukasi dan promosi supaya bisa berkembang dan menjadi layanan unggulan. Dan yang terakhir, dogs atau anjing, evaluasi yang mempertimbangkan untuk menghentikan layanan yang sedang menguntungkan. Karena pesaingnya yang tinggi dan value kecil untuk perusahaan, jadi sebaiknya tidak dijadikan fokus utama, cukup untuk sebagai layanan tambahan saja. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan evaluasi dan inovasi untuk pemasaran Creative Biz Studio. Ya, jadi silakan. Jadi, evaluasi dari bisnis kita ini masih kurang dalam bidang marketingnya. Nah, oleh karena itu, saya mengusulkan beberapa ide untuk menyebarluaskan bisnis ini. Yang pertama ada edukasi melalui media digital. Creative Biz Studio bisa memanfaatkan platform digital seperti Instagram, TikTok, maupun platform X untuk membagikan informasi dan wawasan tentang pentingnya perencanaan bisnis dan branding bisnis, sehingga dapat menarik minat calon pelanggan dan meningkatkan pemahaman audiens. Untuk yang kedua itu ada portofolio dan testimoni. Perusahaan menampilkan hasil karya serta ulasan dengan seizin pelanggan sebagai bukti kualitas layanan kami, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meyakinkan calon pelanggan terhadap profesionalitas yang kami miliki. Yang ketiga, mungkin kita dapat menerapkan promo dan paket menarik untuk memperluas jangkauan pasar. Jadi Creative Biz Studio juga bisa menawarkan berbagai promo, diskon, serta paket bundling yang dirancang agar lebih menarik dan terjangkau bagi calon pelanggan. Nah, dengan ide-ide ini, kita bisa meningkatkan daya tarik Creative Biz Studio serta membangun hubungan baik dan jangka waktu yang lebih panjang dengan pelanggan. Menurut kalian, bagaimana? Apakah setuju dengan beberapa ide yang saya paparkan? Menurutku idenya sudah bagus sih. Jadi kedepannya bisa kita siapkan semua keperluan untuk marketing sesuai tadi katanya Sevi, dan inovasi ini akan mulai kita terapkan bulan depan. Oke.